Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 14 Oktober tahun 2022. Dan tentu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan komentar pada kolom komentar, dan rata-rata ini adalah permintaan doa serta ucapan syukur yang boleh dipanjatkan kepada Tuhan, yaitu Ibu Liani Melin, kemudian Ibu Since Heipon yang berada di Jayapura, kemudian tolong doakan kakak dan adik yang sakit, kemudian Swini Linsuk, ya, jadi Swini Linsuk, kemudian Feiba Lengkei, Devi Hangriani, kemudian Ibu Nova Papona, Gasper Rihi, Bapak Martin Meigar, kemudian Bapak Hendrik Marwanaya yang ada di Jayapura. Tuhan kiranya memberkati. Amel Natalia, Margareta Ansanai, Ibu Margareta yang ada di Jayapura, Saudara Yosef Krey juga di Jayapura, kemudian keluarga Taime Waromi, Ibu atau Memlis, selamat pagi dan Tuhan berkati. Mona Lisa Jami, Balawang Sirang, ya, Balawan Sirang, dan juga Alim Mudin, kemudian Saudara Mahinggalo Pepona, kemudian keluarga Bubani Memahit yang berada di Jailolo, Ibu Ellen atau Mem Ellen yang sudah mengirimkan komentar, kemudian Claudia Korompis, Bapak Papona, Yance Papona, kemudian Sandra. Jadi Tuhan kiranya memberkati. Juga ada channel kreatif yang juga memberikan komentar. Tuhan kiranya memberkati saudara. Pemeliharaan kasih Allah menjadi bagian kita semua. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Senjata yang Ditetapkan Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan belajar firman-Mu di pagi ini. Biarlah pekabaran firman boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Senjata yang Ditetapkan Tuhan. Dan ayat Alkitab Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Allah telah menyediakan alat yang limpah untuk peperangan yang berhasil terhadap kejahatan yang ada di dalam dunia. Kitab suci adalah gudang persenjataan di mana kita dapat diperlengkapi untuk pergumulan. Pinggang kita harus berikatkan kebenaran. Penjaga dada kita haruslah kebenaran. Perisai iman haruslah selalu di tangan kita. Ketopong keselamatan haruslah selalu dikenakan. Dan dengan pedang roh, yaitu sabda Allah, kita harus merintis jalan melalui kesulitan dan jerat dosa. Memanggil Timotius di hadapan pengadilan Allah, Paulus minta kepadanya untuk mengkhotbahkan firman itu, rela untuk bersaksi bagi Allah bila kesempatan terbuka di depan orang banyak dan lingkungan tersendiri, di tepi jalan atau pada perapian, kepada sahabat-sahabat dan kepada musuh-musuh, apakah dalam ketenangan atau tidak, terlindung kepada kesusahan dan bahaya, celaan dan kehilangan. Ia harus menyatakan kesabaran dan kasih Kristus, menerangkan dan menjalankan tegurannya oleh kebenaran-kebenaran sabda itu, untuk membenci dan menegur dosa, dan pada waktu yang sama menunjukkan kasih dan kelemah lembutan untuk orang berdosa adalah sulit untuk dicapai. Kita harus berhati-hati terhadap kekerasan yang tidak semestinya kepada orang yang berbuat salah, dan kita harus juga berhati-hati tidak akan melupakan kehebatan dosa. Perlu untuk menunjukkan kesabaran dan kasih seperti Kristus untuk orang-orang yang bersalah. Tetapi ada juga bahaya untuk menunjukkan kesabaran yang begitu besar terhadap kesalahannya
sehingga ia akan memandang dirinya sendiri sebagai tidak memerlukan teguran dan akan menolaknya sebagai tidak diperlukan atau tidak adil. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan senjata untuk kita menangkal dosa, untuk kita boleh tahan menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Jadi Tuhan sudah sediakan semuanya sebenarnya. Tinggal pilihan kita mau gunakan atau tidak. Ayat Alkitab kita hari ini, perisai iman. Gunakanlah dalam segala keadaan perisai iman. Perisai iman supaya dapat memadamkan semua panah api. Jadi perisai ini akan menangkis. Bahkan bukan cuma menangkis, melindungi kita dari api yang datang, tetapi bahkan api itu akan dipadamkan oleh tangkisan perisai itu. Dan itu adalah iman. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Dan iman yang bekerja sempurna dalam diri kita adalah ketika Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat bagi kita. Gunakan perisai iman, lalu kemudian terima ketopong keselamatan dan juga pedang roh, yaitu firman Allah. Kebenaran keluar dari bibir kita. Dengan kebenaran itulah yang akan menjaga kita untuk tetap setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kiranya pekabaran pagi ini boleh memberkati kita, menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah pagi ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Hamba doakan semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Tuhan memberkati, baik yang sudah memberikan komentar dalam komentar, ada yang pujian di sana, ada juga usulan-usulan doa oleh karena sakit, ulang tahun dan sebagainya. Tuhan kiranya akan memberkati. Begitu pula bagi setiap pendengar yang tidak sempat memberikan komentar di mana saja berada. Baiklah, kiranya Tuhan memberkati. Berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat melalui hari ini dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kami selalu keberhasilan dari setiap tantangan hidup yang kami hadapi. Kami sudah berdoa dan mohon berkat Tuhan atas kehidupan kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah saudaraku pekabaran kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.